Shalom semuanya. Silakan duduk. Karena besok adalah Hari Batik Nasional, sehingga semua aktivis mimbar hari ini pakai batik, termasuk yang khotbah. Puji Tuhan. Kita memasuki hari pertama di bulan yang ke-10 pada bulan ini, bulan Oktober. Bulan depan sudah persiapan Natal lagi. Waktu berjalan dengan begitu cepat, bukan? Tapi percayalah bahwa dalam setiap musim Tuhan ada di hidup kita. Tema kita di bulan ini adalah tentang hubungan yang baik. Saudara, kita semua tahu bahwa kehidupan kekristenan itu adalah berbicara tentang hubungan pribadi manusia dengan Tuhan. Itu kekristenan. Ada keintiman, ada intimasi antara manusia dengan Tuhannya. Ya, saudara. Dan itu adalah keinginan Tuhan. Tuhan ingin, Tuhan rindu, Dia dengan umatnya ada hubungan yang karib dengan Tuhan. Keinginan Tuhan adalah seperti itu. Ada ayat yang mengatakan di dalam Yesaya, kitab Yesaya disebutkan, mendekatlah kepadaku. Wah, kita disuruh mendekat. Kemudian di surat Yakobus juga berkata bahwa mendekatlah kepada Elohim dan Dia akan mendekat kepadamu. Jadi ketika kita intim dengan Tuhan, karib dengan Tuhan, itu sesungguhnya adalah keinginan dan kehendak serta hati Bapa. Namun pertanyaannya begini, saudara. Bagaimana manusia bisa dan sanggup memiliki keintiman dengan Tuhan, sedangkan Tuhan itu suci, Tuhan kudus, Tuhan mulia, Tuhan itu agung, betul saudara? Dan manusia berdosa. Padahal ketika manusia mendekat kepada yang kudus, manusia akan mati. Tuhan pernah berkata begini, jangan mendekat, nanti kamu akan mati, kata Tuhan. Loh, satu sisi nggak boleh mendekat karena manusia akan mati, di satu sisi Tuhan suruh mendekat, kita suruh mendekat, saudara. Dengar baik-baik. Dulu memang Tuhan ngomong seperti itu, jangan mendekat. Karena Dia kudus, manusia berdosa, ketika mendekat pasti akan mati. Karena apa, saudara? Manusia terpisah karena dosa. Tetapi kabar baiknya adalah Yesus telah membuka jalan dan memulihkan hubungan yang telah putus, yang telah rusak itu karena dosa. Ya, Yesus telah memulihkan hubungan yang putus dan rusak karena dosa. Melalui Yesus Kristus Tuhan. Sehingga Dia tidak lagi berkata, jangan mendekat. Enggak. Yang ada adalah sekarang, mendekatlah kepadaku, datanglah kepadaku, hai engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Oke, saudara. Jadi hubungan yang terputus antara Elohim dengan manusia melalui Kristus telah dipulihkannya kembali. Sekali lagi bahwa melalui pengorbanan Kristus hubungan yang putus yang telah rusak itu telah tersambung kembali. Manusia telah diperdamaikan dengan Yahweh Bapa di surga. Makanya ada ayat yang mengatakan Roma 3 ayat 25 bagian A disebutkan Kristus telah ditetapkan Elohim sebagai pendamaian oleh iman dalam darahnya. Siapa yang mendamaikan saudara dengan Bapa di sorga? Yesus, Sang Putra Elohim itu. Lain tidak. Kalau ada orang berusaha berdamai dengan Bapa dengan caranya sendiri, enggak akan pernah bisa berhasil. Karena ayat ini berkata, Dia, Yesus yang sudah ditetapkan Elohim, hanya Yesus sebagai pendamaian antara manusia dengan Bapa. Jadi saudara, sekarang tidak ada lagi ketakutan untuk kita menghampiri tahta anugerah Tuhan. Jangan mendekat loh, nanti kamu mati. Enggak ada itu, saudara. Ya, karena kita sudah diperdamaikan dengan Bapa. Makanya ada ayat juga berkata begini, jadi saudara-saudara, di Ibrani 10 ayat 19, jadi saudara-saudara oleh darah Yesus sekarang
dengan penuh keberanian kita dapat masuk ke ruang Maha Kudus. Wow, ruang Maha Kudus itu luar biasa loh saudara. Ruang Maha Kudus itu adalah tempat di mana hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk di sana. Pada peraturan di dalam perjanjian lama, di tabernakel saudara. Ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang Maha Kudus. Dan yang boleh masuk di sana hanya orang-orang tertentu, yaitu Harun dan keturunannya, para imam yang sudah dipilih. Nah, kalau orang yang tidak dipilih masuk ke sana, mati. Saya pernah ceritakan kepada saudara, kalau mati, gak boleh orang sembarang orang mengambil. Kalau mati di sana kan, orang mau menolong, ikut mati kabeh, saudara. Jadi makanya kalau ada imam masuk ke sana, ininya diikat pakai tali, diulur gitu, saudara. Pakai jubah, di bawahnya ada kerincing-kerincing, supaya orang mendengar, oh masih hidup. Berarti orang ini dipilih Tuhan, layak masuk di sana. Kalau kerincingannya berhenti, berarti mati. Cara nariknya, cara ngambilnya, ditarik. Itu dulu. Dan ini oleh anugerah Tuhan melalui karya keselamatan Yesus Kristus, saudara boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Dan engkau sudah dilayakkan. Disebutkan dengan penuh keberanian. Sekarang engkau dapat, dengan penuh keberanian kita dapat masuk ke ruang Maha Kudus yang telah dibukakannya bagi kita melalui jalan yang baru dan yang hidup yang melintasi tabir, yaitu tubuhnya sendiri. Itu saudara. Jadi Tuhan mau karib dengan saudara. Tuhan mau punya keintiman dengan saya, dengan saudara. Ya, itu saudara. Makanya kekristenan itu bukan hanya sekedar agama. Kita seringkali mendengar kalimat ini, kekristenan bukan sekedar religion, tetapi adalah relation. Bukan hanya sekedar agama pada umumnya, yang memberikan aturan, enggak. Kekristenan adalah hubungan antara umat manusia dengan Sang Pencipta. Ya, dan itu adalah anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Oke. Sekarang saya masuk kepada poin-poin. Seperti apa gambaran mengenai hubungan Tuhan dengan manusia menurut kitab suci? Yang pertama adalah hubungan yang terus-menerus. Ini menarik, saudara. Saya sendiri mendapatkan ini dan diberkati oleh Tuhan. Hubungan yang terus-menerus. Alkitab menggambarkan bahwa hubungan Bapa dengan manusia itu adalah hubungan yang terus-menerus. Dan tidak boleh padam apinya, tidak boleh pasang surut. Itu yang Tuhan mau, api yang terus menyala. Saudara, Tuhan mau apimu terus menyala. Saudara, namun pada kenyataannya, sudah menjadi satu rahasia umum bahwa hubungan manusia dengan Tuhan seringkali pasang surut. Bukan Tuhannya yang pasang surut, tetapi manusianya yang pasang surut. Suatu saat semangatnya menggebu-gebu beribadah, melayani, berdoa, saat teduh, baca firman, ikut family blessing. Ibadah tidak hanya cukup sekali, 2 kali, 3 kali, kalau perlu 4 kali. Karena apa? Saking semangatnya. Enggak cukup 4 kali, ikut sekolah minggu, ikut hirus misalnya. Saking semangatnya. Satu saat. Tapi di sisi lain, satu saat tidak lagi beribadah. Loh mengapa kok enggak ibadah? Iya lagi enggak enak moodnya kata saya. Males, enggak ikut doa, enggak ikut family blessing, enggak melayani lagi, saudara. Ini yang namanya pasang surut dan Tuhan enggak mau. Yang Tuhan mau adalah api tetap menyala. Tuhan rindu itu, saudara. Baca ayatnya. Imamat 6 ayat 12. Ini lihat. Dan api yang ada di atas mezbah haruslah tetap dipelihara menyala. Ya, tidak boleh dibiarkan padam. Setiap pagi imam harus membakar kayu dan menata persembahan bakaran di atas mezbah itu, lalu membakar lemak persembahan pendamaian
di atasnya. Terus berikutnya, haruslah api di atas mezbah itu menyala terus-menerus dan tidak boleh padam. Ini adalah peraturan perjanjian lama, yaitu di kemah tabernakel. Tadi saya katakan ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Dan mezbah bakaran ini ada di ruang suci, saudara. Disebutkan apinya tidak boleh padam, harus menyala terus. Itu adalah gambaran konektisitas antara Tuhan dengan manusia. Terus menerus. Yuk koreksi diri, bagaimana dengan kita? Iya pastor, kadang-kadang males. Sudah dengar baik-baik. Kita seringkali mendengar bukan, kekristenan juga dianalogikan sebagai manusia yang bernafas. Hubungan kita dengan Tuhan ketika kita berdoa disebutkan sebagai nafas hidup. Doa adalah nafas hidup. Kalau saudara bernafas terus menerus bukan? Continue. Terus menerus. Saudara nggak mungkin bisa berkata, males aku bernafas. Bisa? Enggak. Harus terus menerus. Kalau saudara malas bernafas, kita malas bernafas. Game over saudara. Nah, demikian juga kita. Tuhan mau hubungan yang terus menerus. Apinya tidak boleh padam. Api yang harus terus menyala. Bernafas pun demikian, tidak boleh pasang surut. Tidak boleh malas bernafas. Sebagaimana hubungan kita dengan Elohim Tuhan. Itu saudara. Dan di sisi lain, Alkitab menggambarkan hubungan Tuhan dengan manusia adalah seperti pokok dan ranting. Tentu saudara tahu tentang kisah ini. Yohanes 15 ayat 1, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku adalah pengelolanya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri jika tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian pula kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia menghasilkan buah banyak. Karena tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Yesus menggambarkan dirinya adalah sebagai pokok anggur yang benar. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Yesus pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya, ranting-rantingnya. Yang tidak bisa tidak harus melekat kepada pokok itu. Tidak bisa tidak, ranting harus melekat, nempel kepada pokok anggur. Saudara tahu bahwa tanaman anggur itu memiliki satu batang. Batangnya tunggal. Dengan banyak ranting. Dan ranting itu menjadi tempat tumbuhnya daun dan juga buah anggurnya. Bukan saudara? Dan saudara tahu bahwa kalau cabang atau rantingnya itu patah atau lepas dari pokok anggur, maka tanaman anggur tidak akan dapat menghasilkan buah. Jangankan berbuah. Bertumbuh pun tidak. Karena apa? Lepas dari pokoknya. Jadi sekali lagi adalah bahwa tidak bisa tidak. Ranting untuk bertumbuh dan berbuah harus nempel. Tidak boleh kadang nempel, kadang lepas. Enggak boleh, saudara. Bagaimana saudara? Apakah saudara nempel kepada Tuhan? Saudara seperti sekarang ini datang di sini. Beribadah minggu, itu adalah salah satu tanda. Salah satu tanda apa? Salah satu tanda bahwa saudara nempel kepada Tuhan seperti ranting yang nempel kepada pokok anggur. Jangan sampai kemudian kita lepas dari pokok itu. Di rumah saya di Malang, tamannya kecil di depan, tapi tanamannya banyak. Itu tanamannya Bu Erika dulu. Ada mangga, ada jambu, ada klengkeng, ada sawo hitam, ada jeruk. Itu di taman yang kecil di depan. Dan Bu Erika suka sekali seperti itu.
Sampai sekarang masih ada tanamannya. Lalu suatu saat dia motong dahan-dahan, dipotong. Loh, apa mah dipotongi mah? Iya Pak, supaya enggak kebanyakan daun, supaya cepat berbuah, katanya saudara. Yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah bahwa dahan yang dipotong itu ternyata enggak langsung layu. Enggak langsung layu, enggak nempel di pokok, tetapi masih hijau itu saudara. Tapi tunggu dulu, karena belum dibuang kan, nunggu tukang sampah. Esok harinya saya keluar melihat sudah mulai layu. Hari kedua mulai kering. Sudah, dengar baik-baik. Kalau ada orang yang berkata, aku gak nempel kepada Tuhan tapi baik-baik saja itu pastor. Tunggu waktunya sudah. Ya, tidak bisa tidak. Kalau engkau tidak nempel kepada pokok itu pasti akan layu dan mati. Saudara, ya, jangan berkata enggak apa-apa itu pastor. Orang yang biasa nempel kepada Tuhan, yang melekat kepada pokok anggur misalnya, engkau setiap pagi berdoa saat teduh, engkau memuji Tuhan, engkau baca firman Tuhan, itu adalah salah satu tanda bahwa engkau nempel kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, beribadah. Itu nempel kepada Tuhan. Lalu kemudian tiba-tiba orang yang nempel kepada Tuhan ini enggak sempat ibadah. Enggak sempat ibadah. Ada yang kurang enggak tidak kira-kira? Kok enggak enak ya, ada yang kurang. Oh belum berdoa tadi, lupa aku. Lalu karena kesibukan saudara, engkau hari Minggu tidak sempat ibadah. Kok enggak enak ya, enggak ibadah ya. Itu tandanya engkau masih nempel kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika engkau enggak berdoa, enggak ke gereja, enggak bersyukur, enggak memuji Tuhan. Lalu engkau berkata, kok enggak ada apa-apa ya, enggak biasa. Kok sudah seperti biasa. Jangan-jangan ranting saudara sudah enggak nempel kepada pokok. Atau masih nempel tapi mau putus. Atau sudah putus tetapi masih 1 hari, 2 hari. Ya. Karena itu pada kesempatan hari ini saya mengajak kepada saudara, ayo gunakan waktu yang ada untuk kita melekat, nempel kepada Tuhan. Ya saudara. Dan ada ayat lagi di Yohanes 15 ayat 8. Nah, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu ketika kamu berbuah banyak. Maka kamu adalah murid-muridku. Bagaimana bisa berbuah? Apakah ranting harus lepas dari pokoknya? Tentu tidak. Salah satu yang terpenting adalah harus melekat kepada pokok anggur. Karena itu ketika engkau hari ini datang, itu adalah engkau bukti bahwa engkau melekat kepada pokok anggur. Siapa pokok anggur? Yesus. Dan ketika engkau melekat kepada pokok anggur, engkau akan berbuah banyak. Berbuah karakter yang baik, sikap hati yang baik, berbuah tentang tutur kata yang baik, berbuah engkau diberkati dan menjadi berkat, berbuah tentang semangat melayani Tuhan. Dan goalnya apa disebutkan? Dalam hal inilah Bapa dimuliakan melalui hidup saudara. Terus menerus, hubungan yang terus menerus, hubungan yang seperti apa tadi? Pokok dan ranting yang tidak boleh lepas. Yang ketiga, saya menggambarkan hubungan Bapa dengan kita umatnya adalah kisah tentang Marta dan Maria. Suatu saat Yesus datang di rumah mereka, disambutlah. Siapa yang menyambut? Yang menyambut adalah Marta. Marta menyambut, lalu melayani, sibuk dengan luar biasa. Maria hanya duduk diam. Lalu Marta protes, Tuhan, kok dia diam saja? Aku sibuk sekali ini nah, suruh bantu nah, katanya. Lalu Tuhan ngomong apa? Kamu Marta, Marta, dan lain sebagainya. Yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah,
Seringkali kita terjebak untuk memilih Marta atau Maria. Mau menjadi Marta atau Maria. Saya percaya Tuhan tidak sedang berbicara tentang hal itu. Saudara boleh sibuk melayani. Saudara boleh sibuk, sesibuk apapun aktivitas saudara. Enggak masalah. Tapi jangan tinggalkan yang utama. Yaitu intim dengan Tuhan. Ya. Seringkali kita disuruh milih, jangan jadi Marta ya, jadi Maria saja. Makanya ada lagu berkata, duduk diam di bawah kakimu, itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik. Jadilah seperti Maria, jangan Marta, kata banyak orang. Tapi hari ini saya katakan, engkau tidak apa-apa jadi Marta. Tetapi tetaplah punya keintiman dengan Tuhan. Saya percaya saudara, kalau semua orang menjadi Maria, siapa yang melayani Tuhan? Kan gitu saudara. Yang Tuhan maksudkan di sini adalah bahwa bukan berarti kita tidak boleh melayani, bukan berarti kita tidak boleh sibuk. Tetapi yang Tuhan maksudkan adalah, yaitu Tuhan inginkan, apa ini sini? Yang dimaksudkan di sini bukanlah Tuhan, kita tidak boleh melayani. Yang Tuhan inginkan adalah intimasi. Relationship kita dengan Tuhan. Sudah menjadi satu rahasia umum. Bahwa orang yang sibuk, dia akan kekurangan waktu untuk Tuhan. Ya, sibuk Pastor, sibuk sekali, gak sempat. Hati-hati ini saudara. Dan ini tidak hanya di kalangan orang-orang yang sekuler. Di kalangan hamba-hamba Tuhan pun seperti itu, termasuk saya. Saya ini kan pindah-pindah kota saudara. 1 minggu, kadang tengah minggu pindah kota. Terkadang bangun tidur pagi gitu, Tuhan aku ini di mana ya? Lupa di kota mana saudara, karena saking seringnya pindah. Terus kemudian karena saking sibuknya saudara, waktunya menjadi tinggal sedikit. Tetapi saya punya kiat. Ya, saya punya kiat ketika dalam perjalanan, baik jalan darat atau jalan udara seperti beberapa waktu yang lalu, saya selalu pasang headset di telinga saya. Untuk dengar lagu pujian, untuk dengar khotbah. Seperti kemarin saya pulang dari Pontianak ke sini. Sepanjang di pesawat itu saya dengar lagu, lo nangis saudara. Nyanyinya lagu tadi, sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Jadi gunakan waktu yang ada, dimanapun kita berada, untuk intim dengan Tuhan. Tuhan engkau kekuatanku, aku perlu engkau. Terima kasih buat penyertaanmu. Bisa tidak di perjalanan intim dengan Tuhan? Bisa. Sambil engkau nyetir mobil, intim dengan Tuhan bisa enggak? Bisa. Ngomong dengan Tuhan. Sambil naik motor, intim dengan Tuhan bisa enggak? Bisa. Tapi jangan sambil merem ya saudara. Gunakan waktu yang ada. Bukan tidak boleh saudara sibuk, sesibuk apapun aktivitas saudara. Jangan lupakan. Yang utama adalah nempel kepada pokok. Katakan amin. Kita tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita Yesus. Amin. Mazmur 25 ayat 14 ada? Ya. Yahweh bergaul karib dengan orang-orang yang hormat akan Dia. Dia memberitahukan perjanjiannya kepada mereka. Dia bergaul karib dengan saudara dan saya yang mau intim dengan Dia karena itu adalah keinginannya. Dan apa yang saudara dapatkan? Engkau akan mendapatkan hikmat. Kita akan diberikan oleh hikmat, tuntunan oleh Tuhan. Utamakan intimasi. Saya seringkali juga bicara dengan rekan-rekan yang melayani Tuhan. Sembari melayani, kita bangun intimasi. Tidak hanya di rumah. Saat saudara melayani itu loh, bangun intimasi.
menari sambil nyanyi, memuji Tuhan. Main musik, tidak hanya main, tetapi ikut nyanyi, mengalami hadirat Tuhan. Sudah, bisa tidak? Bisa. Sehingga hadirat Tuhan kemudian turun, musik dialunkan, jemaat rebah semua misalnya. Karena hadirat Tuhan. Oke ya saudara. Yang ketiga, sekarang yang terakhir. Tadi yang pertama terus menerus, yang kedua adalah pokok dan carang, yang ketiga adalah Maria dan Marta, yang keempat yang terakhir sekarang adalah gambaran intimasi adalah Bapa dan anak. Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, segera bawa kemari jubah panjang yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya dan kenakanlah cincin pada jari tangannya serta kasut pada kakinya dan bawalah anak lembu tambun, sembelihlah dan mari kita makan dan bersukaria karena anakku ini telah mati tetapi ia hidup kembali dan telah hilang tetapi ia sudah ditemukan. Maka mulailah mereka bersukaria. Jemaat, hubungan bapa dan anak itu adalah hubungan yang kekal. Seorang ayah kandung tidak akan pernah bisa berkata kepada anaknya, dulu dia anak kandungku loh, sekarang tapi tidak. Bisa? Enggak. Sekali anak, dia tetap anak. Meskipun semarah-marahnya orang tua, ada yang mengusir anaknya, engkau pergi, aku tidak lagi mengakuimu sebagai anak. Misalnya saudara, tetapi garis darah, keturunan, ada DNA dari orang tua kepada anak. Enggak bisa disangkal itu. Ya. Di dalam kisah ini Tuhan ingin menggambarkan bahwa hubungan antara bapa dan anak itu seterusnya sampai selama-lamanya. Sebagaimana halnya saudara, saudara adalah sebagai anak-anak Elohim. Saudara sebagai anak yang diadopsi oleh Tuhan. Sebagai anak, bukan lagi hamba. Tidak hanya sekedar sahabat, tetapi engkau adalah anak yang menjadi ahli waris dari sang bapa. Itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Namun yang ironis adalah apa saudara? Yang ironis adalah banyak orang yang menyadari dia adalah anak, tetapi tidak memiliki kedekatan dengan bapaknya. Tidak mau tinggal di rumah bapa, dia lebih memilih tinggal di kandang babi. Ironis tidak? Iya, konyol. Saudara, dia punya status sebagai anak yang harusnya menikmati fasilitas di rumah bapaknya. Ada perlindungan, ada fasilitas-fasilitas, ada berkat berlimpah, ada sukacita di sana, saudara. Loh, milih di kandang babi. Karena itu hari ini, saudara, diingatkan kembali kepada kita, saudara adalah anak. Milikilah kedekatan dengan Bapa. Milikilah hubungan yang baik dengan Tuhan. Apa bedanya ketika dekat dengan Bapa dan di kandang babi? Wah, pasti beda, Pastor. Di sana ada kelaparan, compang-camping, bau babi, lalu sendiri, miskin. Tapi di sini dikasih cincin, kasih kasut, dikasih jubah, dipotongkan lembu yang tambun. Pilih mana? Ya tinggal merem saja milih yang di sini kan saudara. Karena itu nempellah kepada Bapa, miliki hubungan yang karib dengan Bapa kita di surga. Efesus 1 ayat yang kelima. Ini adalah ayat-ayat terakhir. Dia, Bapa, telah menentukan kita sebelumnya dan mengangkat kita sebagai anak baginya melalui Yesus Kristus. Sesuai dengan perkenanan dan kehendaknya. Jadi Bapa di surga, Bapa Yahweh, itu menentukan
Yesus yang ditentukan Yesus ditentukan sebagai pendamaian untuk mengangkat kita menjadi anaknya. Melalui Yesus, saudara menjadi anak-anak Bapa. Untuk apa? Untuk memuji kemuliaan anugerahnya. Dan olehnya Elohim telah menerima kita di dalam Putra yang terkasih. Saya diterima apa adanya. Saudara diterima apa adanya oleh surga. Bukan karena perbuatanmu, bukan karena kedahsyatan kehebatanmu, bukan karena kecantikanmu, kegantenganmu. Tidak. Tetapi engkau diterima oleh Tuhan Bapa di surga apa adanya karena korban Yesus di atas kayu salib. Tapi dia karakternya buruk loh pastor, kok diterima ya? Itu urusan Tuhan dengan dia. Ya, dia nggak baik loh pastor, kok diterima? Dia pernah menyakiti hatiku pastor, tapi Tuhan menerima dia itu saudara. Itu adalah kedaulatan Tuhan, urusan dia, Tuhan dengan dia. Roh Kudus yang akan mengubahkan. Sebab itu jangan suka menghakimi orang per orang saudara. Karena siapapun mereka di dalam Yesus adalah orang-orang yang diterima Tuhan apa adanya. Urusan dia mau berubah atau tidak, Tuhan yang berkehendak yang akan mengubah orang tersebut. Bisa melalui saudara, bisa melalui orang lain, bisa dengan cara Tuhan sendiri, gak tahu seperti apa. Yang Tuhan mau adalah, sadarilah bahwa kita ini mendapatkan anugerah, diterima oleh surga sebagai anak, sebagai ahli waris. Ada lagi ayatnya, Roma 8 ayat 17. Dan karena kita adalah anak, ya, maka kita juga adalah pewaris, yaitu orang-orang yang berhak menerima janji Elohim dan menjadi pewaris bersama Kristus. Galatia 4 ayat 7. Demikian engkau bukan lagi hamba, melainkan anak, dan jika anak, maka engkau juga adalah pewaris oleh pewaris melalui Kristus. Melalui Kristus engkau menjadi ahli waris kerajaan surga. Kalau kerajaan surga yang kekal itu sudah pasti saudara. Enggak perlu diragukan karena yang memberikan jaminan adalah sang pemilik surga, bukan? Dan saya percaya tidak hanya mendapatkan warisan kerajaan yang kekal di surga. Tetapi adalah yang di bumi pun Tuhan sediakan bagi kita segala yang baik. Tuhan sediakan bagi kita. Yesus sendiri berkata apa? Kalau engkau percaya, engkau akan melakukan apa yang aku lakukan. Bahkan apa? Lebih besar. Ketika engkau tumpang tangan atas orang sakit sembuh. Ketika engkau memperkatakan segala sesuatu, terjadi. Ketika engkau menyentuh segala sesuatu pekerjaan saudara, dibuat Tuhan berhasil. Tadi apa lagunya? Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Wow, saudara, itu adalah berkat anugerah Tuhan bagi setiap kita semua. Orang-orang yang melekat kepada Tuhan sebagai anak dari Bapa yang mengasihi kita. Ayat terakhir, orang yang melekat kepada Tuhan, jalannya akan terus naik. Kejadian 5:24, Henok berjalan dengan Elohim. Kemudian ia tidak ada lagi karena Elohim telah mengangkatnya. Di terjemahan lain disebutkan Henok bergaul karib dengan Elohim. Sehingga dia terangkat dan tidak ada lagi. Dia Elohim yang sudah mengangkatnya. Dari kalimat ini saya memaknai bahwa orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan, dia jalannya akan terus naik. Saya percaya hari esok saya lebih baik dari hari ini. Saya yakin percaya kehidupan saudara akan jauh lebih baik hari-hari ke depan. Segala yang terbaik di hidup saudara masih ada di depan ketika engkau ada di dalam Kristus. Saudara tahu salib
Salib itu kan plus, kan positif. Imani. Apa yang ada dalam hidupku akan selalu positif. Semua akan bertambah dengan baik. Rumah tanggaku dipulihkan, keluargaku diberkati, anak-anakku punya masa depan yang baik, pekerjaanku semakin hari semakin berlimpah-limpah diberkati oleh Tuhan. Pelayananku pasti berhasil, semua positif. Salib Kristus menggambarkan adalah semua yang baik Tuhan sediakan bagi setiap saudara dan saya. Kalimat ini, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, pasti diangkat dalam kemuliaan, dalam kemenangan, dalam mujizat, di dalam pertolongan. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, pasti diangkat dalam kemuliaan, kemenangan, mujizat, dan pertolongan. Bulan ini adalah hari pertama di bulan yang ke-10, Tuhan mau kita lebih karib dengan Dia. Ya, saudara, terus menerus nempel kepada pokok anggur. Saudara boleh beraktivitas sesibuk apapun, jangan lupakan Maria, intim dengan Tuhan. Dan yang terakhir tadi adalah tentang Bapa dan anak. Milikilah hubungan yang karib dengan Bapa. Jangan tinggal lagi di kandang babi. Saudara, kalimat terakhir ingin saya katakan kepada saudara. Ketika hubunganmu dengan Tuhan baik, ya, sekali lagi, ketika hubunganmu dengan Tuhan itu baik, otomatis apa? Otomatis hubunganmu dengan sesama juga baik. Setuju gak kira-kira saudara? Ya, ketika hubunganmu dengan Tuhan baik, hubunganmu dengan sesama pasti baik. Karena ketika engkau nempel dengan Tuhan, pengaruh yang kuat dari Tuhan itu masuk dalam hidup saudara. Engkau mengasihi, mengampuni, engkau bermurah hati, engkau tulus, engkau setia. Sudah, jangan sampai kemudian orang berkata, loh katanya nempel kepada Tuhan, tapi kok utang gak bayar misalnya. Katanya nempel kepada Tuhan, tapi ngomongannya gak karu-karuan, maki-maki. Itu gak akan pernah terjadi ketika seseorang nempel kepada Tuhan. Oke? Tuhan Yesus berkati kita semua. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari bangkit berdiri bersama. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Daramu selamatkanku, cintamu pulihkanku, besar kasih setiamu kepadaku. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cintakan. Bersama ujikan. Caramu selamatkanku, cintamu Pulihkanku, besar kasih setiamu kepadaku. terima kasih, Oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cintakan. Terima kasih,
Engkau pujian kami, Engkau yang kami agungkan ya Tuhan. Haleluya. Selamanya ku ciptakan. Siapkan roti dan anggur di tangan saudara. Saudara bisa membaca terlebih dahulu ayat yang ada di hosti. Baca berikut ayatnya, kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Sekali lagi saudara membaca, kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Setiap kali kita mengikuti perjamuan kudus, kita sedang mengingat pengorbanan Yesus. Kita yang dulu terpisah dari Sang Pencipta karena dosa, dulu Dia yang berkata, jangan mendekat. Sekarang karena pengorbanan Yesus, Bapa berkata, mendekatlah kepadaku. Aku berkenan kepadamu. Karena pengorbanan Yesus, hubungan yang putus dipulihkan kembali. Dulu yang kita adalah musuh, sekarang kita menjadi anak. Anak yang dicintai, anak yang dikasihi. Siapapun saudara, milikilah keintiman dengan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami angkat roti dengan tangan kanan kami. Ini adalah roti yang kami imani percaya. Adalah tentang persekutuan kami dengan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan. Yaitu untuk kesembuhan segala sakit penyakit dan segala kelemahan di dalam diri kami. Tubuh kami disembuhkan. Bahkan ekonomi yang sakit disembuhkan Tuhan. Rumah tangga yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Karena itu kami terima dengan iman dalam nama Yesus. Silahkan dimakan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Tuhan baik. Selamanya Tuhan baik. Engkau ada di sini Tuhan, menjamah melawat kami dengan hadirat-Mu. Sekarang cawan anggur kami angkat dengan tangan kanan. Ini adalah air anggur yang kami percaya, kami imani. Adalah tentang persekutuan kami dengan darah Yesus. Darah yang sudah tercurah untuk menutupi dosa dan salah. Untuk menghapus segala pelanggaran dan kejahatan kami, pemberontakan kami. Dan melalui darah-Mu, kami disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Dan kami boleh dilayakkan. Kami menjadi anak-anak Elohim yang maha tinggi. Terimalah dengan iman. Dalam nama Yesus, silahkan diminum dalam nama Yesus. Mari menyembah, mari bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan.
Angkat tanganmu kepada Tuhan. Terima kasih Oh Yesusku, Kau Tuhan, pujianku. terima Terima kasih, terima kasih. Yesusku, selamanya Ku cinta Kau. Terima kasih. terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan, pujianku. Olah pujian kami, Oh persembahan kami. Yesusku, selamanya ku Sekali lagi. cinta Kau. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan, pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cinta Kau. Selamanya ku cinta Kau. Selamanya ku cinta Segala pujian kemuliaan hanya bagi Engkau Elohim Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Percaya, tolong diberkati bersama berkata, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan YHS Media. Untuk mendukung pelayanan kami, saudara bisa memberikan persembahan dan persepuluhan dengan scan barcode KRIS lewat aplikasi BCA Mobile, Dana, OVO, GoPay, Link Aja, atau ShopeePay. Atau Anda bisa transfer ke rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Teruslah dukung kami dalam melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yeshua HaMashiach bless you. Tuhan, terima kasih. Kami diberikan kesempatan kembali untuk membawa persepuluhan di awal bulan ini, Tuhan. Kami melangkah maju ke depan, mendeklarasikan bahwa Tuhan adalah pokok sumber berkat kami. Sebab itu anak-anak-Mu melangkahkan kaki, mereka bersaksi, mereka sudah diberkati dan beriman percaya akan terus diberkati Tuhan. Kami membawa persembahan dengan sukacita, dengan ucapan syukur persepuluhan. Dan diberkati dalam usaha pekerjaan, dijauhkan dari segala yang jahat. Kau menjaga, lindungi, dan bulan-bulan ke depan percaya berkat Tuhan semakin dahsyat bagi kami. Kami membawa persepuluhan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara bisa memasukkannya di kotak yang di depan, di tengah juga ada, di atas pun demikian. Sembari saudara membawa persembahan persepuluhan, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman tambahan. Yang pertama adalah bahwa bulan ini kita kedatangan banyak pembicara-pembicara yang bagus. Bapak Dautoni yang bulan lalu tertunda karena satu dan yang lain hal, dia akan datang di bulan ini, tepatnya di minggu ke-5. Pastor Dautoni akan datang, pastikan saudara hadir dan jangan datang sendiri, ada 4 kali ibadah. Dia akan datang melayani kita. Kemudian juga ada Pastor Gary Jordan juga akan datang. Kemudian ada lagi namanya adalah Andre Tunggal. Dia belum pernah ke sini. Seorang anak muda yang energik,
yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia juga akan mengisi di gereja kita di YS Palangkaraya di ibadah-ibadah sepanjang bulan ini. Saya percaya biarlah dengan pembicara-pembicara ini baik lokal maupun yang dari luar kota membuat kita semakin melekat kepada Tuhan. Kemudian yang berikutnya adalah di gereja ini banyak kegiatan. Saudara bergabunglah dengan kami. Saudara mau di departemen apa? Ada wanita, ada anak-anak, ada teens, ada anak-anak muda dan yang lain sebagainya. Banyak sekali, saudara. Kayak kemarin tuh ibadah wanita mengadakan seminar tentang diabetes. Sebetulnya menarik, sayangnya jemaat kurang antusias untuk mengikuti, padahal sangat memberkati sekali sehingga kita bisa mengatur pola makan, mengatur hidup sehat, pola hidup sehat, seperti itu saudara. Jadi kalau saudara rindu bergabung dalam pelayanan, bergabunglah bersama dengan kami. Saudara bisa mendaftarkan diri, saudara pengen pelayanan di bidang apa, gereja ini sangat terbuka untuk jemaat bisa bersama-sama melayani dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah saudara punya anak-anak usia remaja, tadi umur berapa tadi? 10 sampai 14 tahun, jangan dibiarkan di rumah. Bawalah ke ibadah teens. Ya, ada di ruang di sana dan punya komunitas yang baik sejak usia muda. Yang masih anak-anak ada YHS Kids yang kemudian kelas 3 SMP sampai SMA sampai kuliah bisa dihirus. Oke, saudara, saya berharap saudara tetap setia mengiring dan melayani Tuhan dan mengajak menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dan saya melihat di berbagai tempat pertumbuhan jemaat semakin baik, saudara. Tidak hanya di sini tetapi di kota-kota lain. Ini tanda apa? Memang penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman. Saudara tahu kalau ibadah malam di sini 6:30 itu tempatnya nggak muat. Sampai kemudian pakai yang di gedung di sana. Jadi pakai layar LED. Dan tadi seperti yang diumumkan, hari Selasa kemarin ada sidang majelis sinode Gereja YHS se-Kalimantan. Dan kebetulan saya ditunjuk sebagai Head of Regional dan di sana pengarahan seluruh hamba-hamba Tuhan, para pastor se-Kalimantan dan ada beberapa pastor yang baru dilantik, beberapa juga di tempat ini juga saudara, dan semakin bertambah para pastor yang bisa melayani dan bisa dikirim ke berbagai tempat di seluruh Kalimantan. Kita sedang membangun di Kuala Kurun, saudara, sekarang sudah mulai pondasi, doakan bahwa akhir tahun sudah bisa dipakai untuk Natalan. Ya, puji Tuhan semuanya karena anugerah Tuhan. Nempel kepada Tuhan, pasti akan berbuah banyak bagi kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita.